Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sensasi seperti mau pingsan, bergoyang, dan mata buram. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah sensasi seperti mau pingsan, bergoyang, mata buram. Ini juga sebagai jawaban ya atas request dalam komennya dari subscriber setia yang punya akun Murni Husen ya. Halo Murni Husen. Baiklah ya, jadi kita lanjutkan. Sensasi seperti rasanya mau pingsan ya, badan bergoyang ya, apalagi dibawa untuk berjalan, biasanya disertai dengan pusing-pusing, keliengan, sampai mata itu buram kegelap-gelapan, dan tubuh rasanya juga gemeteran ya biasanya, dada biasanya juga berdebar-debar tak karuan ya, badan rasanya lemes itu. Nah itu pengalaman yang saya alami itu seperti itu teman-teman ya. Nah ini sering terjadi pada penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah maka dari itu kita harus bisa apa ya, ya mensikapi ya ketika hal itu terjadi, itu kita harus bagaimana. Nah ini maka saya pengen sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya pada saat ini yang sedang mengalami sensasi-sensasi seperti ini, atau paling tidak bisa untuk antisipasi ya. Antisipasi dengan kita mengetahui banyak tip ya, sehingga kita menjadi lebih tenang ya, lebih tenang secara pemikiran kita. Baiklah teman-teman, dalam kita mensikapi sensasi seperti rasanya mau pingsan ya, badan bergoyang, kemudian keliengan, pusing-pusing, pokoknya seperti mau jatuh ya. Apalagi didukung dengan mata yang buram, agak kegelap-gelapan, ini memang sangat menakutkan sekali ya. Nah, maka dari itu otomatis karena kita merasa sangat ketakutan, bayangan di pikiran kita itu biasanya wah ini bakalan pingsan. Ini perasaannya biasanya seperti itu ya. Yang saya alami juga seperti itu. Walaupun setelah kita tenangkan itu juga nggak pingsan juga sih. Tapi rasanya Masya Allah pokoknya luar biasa, ya menakutkan sekali lah seperti itu. Nah ini yang lebih kita harus kita sadari adalah kita mencoba mencari penyebab dan bagaimana solusinya ya. Nah ini penyebabnya ya, penyebab dan solusinya yang pertama teman-teman ya, ketika terjadi sensasi rasa-rasa seperti mau pingsan, badan bergoyang, keliengan, mata buram ya, termasuk badan menjadi lemes, gemeteran. Nah ini biasanya waktu pengalaman saya itu bisa disebabkan yang pertama karena kecapean ya.
kecapean, kadang kita gerak secara spontanitas ya, spontanitas yang tidak terukur ya, tidak terukur dengan kondisi kita. Nah, akhirnya setelah kita berhenti dari aktivitas, kemudian merasa capek yang pertama, kemudian disusul dengan sensasi itu muncul. Jadi langsung pandangan gelap ya, badan enggak karuan, jalan seperti bergoyang, pokoknya sepertinya mau pingsan karena pusing sekali, itu biasanya seperti itu. Nah, di saat terjadi seperti itu, maka kita harus pertama itu mengontrol diri ya, mengontrol diri karena eh, hal yang pernah kita alami itu menjadi pelajaran bagi kita ya, menjadi pengalaman. Nah, pengalaman adalah guru yang baik. Makanya ketika saya waktu itu pernah mengalami seperti itu, kemudian saya selalu ingat-ingat ya. Saya selalu ingat-ingat, pertama saya jangan kecapean ya, termasuk ketika kita beraktivitas fisik itu pun jangan terlalu dengan durasi yang cepat ya. Dengan durasi yang cepat biasanya juga seperti itu ya. Makanya gerakannya menjadi agak sedikit lambat itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita endingnya itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita jaga aktivitas kita jangan kecapean karena sering ini disebabkan karena kecapean. Termasuk istirahat juga harus cukup ya. Contohnya tidur misalkan ya 7 atau 8 jam itu harus terpenuhi sehingga ketika malam tidurnya cukup, nah otomatis siang untuk beraktivitas ini juga akan lebih energik gitu. Tetapi sebaliknya ketika istirahat contohnya tidurnya juga kurang, nah itu biasanya orang normal saja ketika tidurnya kurang juga paginya itu tidak fresh ya, tidak fresh, kemudian rasanya mengantuk dan lain sebagainya ya. Nah, apalagi kita yang memang punya latar belakang asam lambung ketensiatif psikosomatis ini sangat berbeda itu. Nah, itulah teman-teman, maka harus kita sadari dan kita ukur sendiri ya, jangan sampai kecapean supaya sensasi seperti itu tidak muncul kembali. Nah, kemudian yang kedua, sensasi seperti mau pingsan, badan bergoyang, kemudian mata buram kegelap-gelapan ini biasanya juga di saat ya, di saat kita itu terlalu fokus kepada penderitaan. Jadi entah ini sedang di keramaian, entah ini sedang di tempat sepi ya, ini ketika pikiran kita terlintas terhadap trauma-trauma masa lalu, nah kemudian pikiran kita menjadi berkhayalnya kepada tentang penderitaan, nah itu bisa saja tiba-tiba muncul ya, jadi muncul. Contohnya misalkan saya sedang di keramaian ya, uh, melihat bis lalu lalang ya. Nah, kemudian ya banyak aktivitas-aktivitas lain yang kita perhatikan. Nah, itu pun ketika pikiran kita ini terbayang ya terhadap penderitaan, itu biasanya juga bisa muncul juga di saat seperti itu. Nah, maka dari itu supaya tidak fokus ke penderitaan, maka biasanya kita harus mengisi ke hal-hal lain ya, mengisi ke hal-hal lain. Contohnya mungkin kita sambil mendengarkan musik ya, mendengarkan musik. Nah, kita setel aja pakai HP, kemudian pakai handset seperti itu, sehingga pikiran nggak sampai bengong ya, nggak sampai melamun, akhirnya tidak fokus ke penderitaan. Itu seperti itu. Atau kita sambil ngapa lah gitu ya, mungkin sambil baca ya boleh ya, atau mungkin sambil melihat apa tapi yang bagi kita menarik ya, itu juga bisa. Jadi intinya jangan biarkan pikiran itu kosong sehingga menjadi fokus ke trauma maupun ke penderitaan yang sedang dialami. Nah, kalau seperti itu biasanya ini sensasi seperti mau pingsan, badan bergoyang, mata buram ini juga tidak akan muncul. Begitu teman-teman ya, ini adalah tip yang kedua. Nah, kemudian tip yang ketiga, bisa jadi sensasi itu muncul karena kita
kurang nutrisi ya, kurang nutrisi contohnya misalkan kurang minum ya, sehingga terjadi dehidrasi lah ya, kurang cairan, itu juga bisa muncul sensasi seperti itu. Atau mungkin kita eh, lupa ya, belum makan atau makannya terlalu sedikit sehingga nutrisi dalam tubuh kita ini menjadi kurang ya. Itu juga bisa menyebabkan seperti rasa-rasa mau pingsan, kemudian badan bergoyang, keliengan, mata buram, badan rasanya lemas, gemeteran, itu bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu solusinya kalau memang kurang nutrisi ya cukupi aja ya. Ketika kita terutama mau keluar rumah, mau beraktivitas, nah pastikan kita itu secara nutrisi cukup, artinya sudah makan, kemudian minumnya cukup, cukup ya. Dan bila perlu kita bisa bawa bekal juga boleh, bekal mungkin makanan kecil juga boleh, kemudian minum itu juga penting sekali itu. Itu teman-teman ya, itu yang eh, ketiga ya, penyebab yang ketiga karena kurang nutrisi. Nah, kemudian ini sebab yang keempat, ini yang lebih sering sebenarnya ya. Cuma kadang kita tidak menyadari hal ini. Nah, ini sensasi seperti rasa mau pingsan, ya bergoyang, keliengan, badan lemas, mata buram kegelap-gelapan. Nah, ini biasanya juga bisa dipicu oleh emosi kita ya. Bisa dipicu oleh emosi kita, oleh kecemasan kita, dan oleh ketakutan kita ya. Dipicu oleh emosi misalkan kita habis marah-marah ya, marah-marah yang agak tinggi, agak tinggi. Nah, itu biasanya setelah itu berdebar-debar, kemudian agak pusing, itu seperti itu ya. Itu juga pernah saya alami soalnya seperti itu. Nah, maka dari itu solusinya ketika itu memang pemicunya emosi, kita harus latihan bersabar ya, latihan sabar, kemudian emosi selalu terkontrol, terkendali ya, seperti itu. Nah, selain itu bisa juga dari rasa cemas ya. Rasa cemas biasanya karena dipicu bisa bisa juga dari sensasi ya, bisa juga dipicu dari adanya trauma sehingga kita masih mencemaskan diri kita sehingga menjadi puncaknya menjadi ketakutan ya. Ketakutan contohnya takut kemudian takut pingsan ya, takut penyakit berat, sampai dengan mungkin takut mitos dan lain sebagainya, semuanya mewarnai di pikiran kita sehingga menjadi psikosomatik ya, apa yang sedang kita bayangkan, nah kemudian akan direspon oleh tubuh kita. Nah, ketika bayangan kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyakit ya, dengan sensasi, dengan ketakutan mungkin ini akan kambuh dan lain sebagainya. Nah, itu maka munculnya menjadi sensasi seperti itu teman-teman ya. Nah, maka dari itu ini penting sekali ya. Ini solusinya ya hubungannya psikis soalnya ya. Hubungannya psikis ya, ini kalau secara garis besar ya kita memang harus bisa menenangkan jiwa dan pikiran kita ya. Maka yang sangat sederhana ya, cukup kita amalkan yang sering saya jadikan mantra ya, sumeleh nerimo ing pandum ya. Jadi selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Nah, kalau kita amalkan itu dengan baik ya, insya Allah hal-hal yang bersifat anxiety dan psikosomatis itu akan mudah terlepaskan. Itu. Jadi selalu bersyukur ya, berarti kita bersyukur tidak hanya cukup di kata-kata saja ya, tapi harus kita aplikasikan di dalam bentuk sikap kita ya, yaitu dengan cara kita siap ya untuk meningkatkan melaksanakan semua perintah-perintah dan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, dengan cara bagaimana ya? Ya dengan cara kita meningkatkan ibadahnya, ya dengan cara banyak berdoa, mungkin banyak berzikir, banyak istighfar, banyak tahlil ya, banyak sholawat dan lain sebagainya ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Nah itu eh,
kita lakukan, bahkan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas ya, tulus dan ikhlas. Pokoknya tentang diri kita, jiwa raga kita, nah kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pikiran menjadi tenang ya. Yang tadinya takut, kita tidak perlu takut lagi karena kita selalu bersama Tuhan gitu. Nah, Tuhan itu yang Maha Pengasih dan Penyayang sehingga selalu melindungi kita, selalu menjaga kita, bahkan akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita yakini saja itu, nah akhirnya kita menjadi tenang mental kita. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.